Anies sangat mencintai ulama dan dicintai ulama. Karena itu para pendukung Anies tetap bertahan karena telah sejalan dengan fatwa para ulama. Rakyat pun sangat marah ketika Anies terus dizalimi Jokowi. Suara Anies di Pilpres disabotase. Prabowo Gibran yang tidak didukung rakyat dipalsukan dengan menghalalkan segala cara seolah-olah menang. Kami para pendukung Paslon 01 tidak mengakui kemenangan Paslon 02 yang penuh kecurangan dan tipu muslihat. Cerdas namun tidak efektif di tahun 2024 kali ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan. Apa yang dilakukan Anies Baswedan itu persis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto di tahun 2019. Tapi namun dengan kemasan yang sedikit lebih cerdas. Ya, tapi mau bagaimanapun ya, dia yang selalu menyerang Pak Jokowi. Ia yang membranding sebagai antitesa Jokowi di tengah rating kepuasan publik terhadap Jokowi yang masih tinggi sebesar 80%. Dan Anies dekat dengan kelompok Islam sayap kanan yang juga menjadi oposisi sedari dulu. Itulah bagi saya yang menjadi faktor terbesar kekalahan dari 01. Tidak luput pula bagaimana gaya komunikasi pendukung dan buzzer beliau di sosial media. Arogan, kasar, dan suka menghasut. Gaya buzzer seperti itu jamak di pemilu 2019, namun sudah tidak laku di pemilu 2024 kali ini. Tidak luput pula, mereka itu sebenarnya sangat sedikit pemirsa, tapi sangat berisik. Saya akan memberikan analisis pribadi ya kenapa ia gagal. Kendati latar belakang akademisnya yang cemerlang, justru dia gagal mendapatkan suara pada pemilu 2024 kali ini. Yang pertama, terlalu eksklusif untuk golongan Islam sayap kanan. Bahwa corak oposisi di Indonesia itu adalah golongan Islam garis keras yang notabene juga banyak simpatisan dari Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam serta para pendukung Partai Keadilan Sejahtera. Mereka merupakan golongan yang anti terhadap pemerintahan dan memuncak amarahnya ketika dua organisasi Islam ketika sudah dibubarkan oleh istana. Semakinlah mengkristal kebencian mereka terhadap Pak Jokowi dan berusaha mencari tokoh yang mampu menjadi antitesa RI 1 tersebut. Pak Prabowo sudah merangkul mereka di tahun 2019, namun nyatanya ia gagal. Dan Anies justru melakukan hal yang sama. Dan jawabannya ia kembali gagal. Ia gagal memenangkan pemilu 2024 kali ini. Ya, alasannya adalah para golongan ini jumlahnya sangat minoritas, tidak dapat menjadi representasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Satu hal yang pasti, narasi mereka yang mereka gaungkan itu adalah perlawanan akan penindasan. Dan yang saya amati lebih kepada sakit hati sebenarnya, karena basis organisasi mereka telah dibubarkan oleh pemerintah. Dia menuduh pemerintah diskriminasi ulama. Bagaimana bisa? Kelompok Islam tertindas di negara yang mayoritas penduduk Islamnya terbesar di dunia. Saya tidak habis pikir pemirsa. Kemudian dari narasi sakit hati tersebut, Anies Baswedan muncullah sebagai juru selamat dan berusaha merangkul mereka. Ya, karena beliau ingin menjadi antitesa pemerintah, hanya hal tersebutlah yang bisa ia lakukan di tengah tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebesar 80%. Politisasi agama, dengan contoh bagaimana ulama di Jawa Barat kompak mengeluarkan fatwa wajib memilih pasangan 01. Ini juga yang turut memberikan citra terutama kepada pemilih dari agama minoritas bahwa ini pasangan yang patut dihindari demi keberagaman, demi keberlangsungan hidup mereka. Bahwa umat ini tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, Pak. Urusan pemilih-memilih ini akan menentukan selamat dan tidaknya negeri ini, bangsa ini, dan 280 juta rakyat di negeri ini. Islam yang merupakan mayoritas, mereka harus dibimbing, Pak. Harus diberikan arahan. Dan kami memutuskan untuk menyatakan wajib memilih Amin dengan pertanggungjawaban dunia sampai akhirat nanti. Di Bali sendiri, Anies Baswedan hanya mendapatkan total suara 30.000 atau sebesar kurang dari 5%. Basis dukung yang ia dapat montok di golongan Islam garis keras saja, tidak lebih dan tidak kurang. Pendukung dan buzzer yang arogan, narsistik dan kasar.
Orang pintar pasti pilih amin. Tidak memilih amin patut dipertanyakan keislamannya. Saya rasa Anda semua setidaknya pasti pernah mendengar narasi seperti di atas. Nah, yang bagi saya sendiri itu sebenarnya sangat menjijikkan sekali pemirsa semua. Sangat menjijikkan sekali. Nah, sekali lagi apa yang dilakukan pendukung serta buzzernya di sosial media itu turut membuat perolehan suara Anies tidak berkembang. Alih-alih merangkul, mereka melabeli orang yang berbeda pilihan dikatakan sebagai manusia rendahan. Yang paling sadis adalah bodoh, tolol, dan pendukung perusak demokrasi. Bagaimana orang bersimpati kepada pasangan yang dukungan mereka apabila seperti ini gaya cara berkomunikasi mereka? Terlalu idealis dan acuh kepada fakta yang ada, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas bukanlah lulusan perguruan tinggi, namun lebih kepada latar pendidikan rendah. Mereka mencemooh pasangan 02 yang mereka nilai sebagai basis para pendukung pendidikan rendahan. Padahal tidak sedikit juga pendukung 02 merupakan lulusan perguruan tinggi menurut survei Litbang Kompas. Pasangan Prabowo Gibran itu memiliki pendukung dengan latar belakang perguruan tinggi sebenarnya lebih besar ketimbang pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu 41,7% berbanding 34,3%. Sekarang kemanakah jargon orang pintar pasti pilih amin tersebut? Prabowo mampu menjangkau seluruh golongan yang ada di Indonesia, mulai dari latar pendidikan yang rendah sampai akademisi lulusan perguruan tinggi. Dan seperti itulah wajah Indonesia sebenarnya. Dengan menghina lulusan pendidikan rendah, memangnya mereka berpikir bahwa masyarakat dengan latar pendidikan rendah adalah najis, rendahan, dan tidak layak memiliki hak suara. Kira-kira seperti itu apa yang disuarakan oleh pendukung Anies. Mereka pada akhirnya juga adalah warga negara Indonesia sejatinya. Mungkin juru bicara Buzzer 01 bisa menjawab kebingungan saya ini. Mereka terlalu idealis pemirsa semua. Saya sebenarnya juga mengapresiasi gaya cara kampanye yang Anies lakukan melalui Desak Anies. Sebagai seorang mahasiswa, saya melihat cara ia lakukan, ia merupakan tindakan yang cerdas sebenarnya. Ia berkenan turut hadir bertemu masyarakat, berdialog dan bersentuhan langsung secara mendengarkan apa aspirasi yang mereka paparkan. Tapi satu hal, cara ini hanya efektif jika ditunjukkan kepada populasi dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Seperti halnya saya. Saya sendiri akan amat senang dan ingin berpartisipasi apabila terdapat politisi yang mengusung cara sejenis seperti itu. Tapi bagaimana dengan kelompok di luar latar belakang pendidikan perguruan tinggi? Seperti lulusan SD, SMP ataupun SMA? Jawabannya tentu saja tidak. Ini yang gagal dipahami oleh Anies Rashid Baswedan serta para pendukung dan buzzernya. Jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia hanya sebanyak 12,44 juta jiwa atau 4,5% total penduduk untuk golongan S1. Perlu pendekatan yang berbeda jika ingin meraih suara penduduk dari latar belakang pendidikan dasar dari menengah dan menengah. Apakah itu salah mereka yang hanya mampu meraih tingkat pendidikan tersebut? Tentu saja tidak. Adalah tugas pemimpin untuk merangkul dan mencerdaskan seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali memang sebenarnya. Namun narasi yang dibangun pendukung dan buzzer 01 seolah-olah suara dari lulusan pendidikan rendah adalah najis, buruk dan tidak layak untuk mendukungnya. Dan itu pula yang disematkan kepada 02. Prabowo justru lebih pragmatis. Jika ingin menang tentu saja dan tentu harus merangkul seluruh pendukung tanpa mengkotak-kotak latar belakang pendidikan mereka. Ini yang menyebabkan Prabowo unggul telak dibandingkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari ketiga hal tersebut, alasan kekalahan Anies Baswedan tentu sudah sangat jelas sekali. Dekat dengan Islam garis keras, mempolitisasi agama dan pendukungnya yang arogan. Dan jika Anies nanti ingin kembali mencalonkan sebagai presiden di pemilu 2029, ia harus menjadikan ini sebuah pembelajaran dan menyusun strategi yang lebih bagus lagi.
Ya setidaknya ia bisa meniru ya apa yang Pak Prabowo lakukan. 02 di satu sisi mengajari gaya kampanye politik baru di Indonesia, dan para politisi yang ingin bertahan harus meniru apa yang Pak Prabowo lakukan. Ya mungkin hanya ini saja dari saya. Sebagai analisis pribadi atas kekalahan Anies Rashid Baswedan di tahun 2024 di pemilu 2024 kali ini, ya seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Dan juga kepada pemirsa semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Prabowo menang. Namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Februari, insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia.